Sosok Nur Aini 20 tahun mahasiswi Universitas Negeri Makassar menjadi viral seusai memperlihatkan pekerjaannya sebagai buruh angkut semen di Makassar, Sulawesi Selatan. Dikutip dari Tribun Timur, Nur Aini mengaku tidak malu dengan pekerjaannya sebagai buruh angkut semen. Ia bercerita bagaimana video saat mengangkut semennya itu bisa viral. Nur Aini mengatakan awalnya dirinya hanya iseng membuat video saat bekerja mengangkut semen. Saat videonya viral, banyak netizen yang tidak percaya dengan pekerjaannya itu. Banyak yang mengira kalau Nur Aini hanya ingin mencari sensasi dan buruh angkut semen itu untuk dijadikan konten saja. Akhirnya Mama Aini menyuruhnya untuk membuat video kedua. Dalam video kedua itu, Nur Aini memperlihatkan kesehariannya, orang tua, dan adik-adiknya yang jadi buruh angkut semen. Tidak disangka video keduanya ini kembali viral dan orang-orang pun mulai percaya. Ayah dan ibu Nur Aini bekerja sebagai buruh angkut semen sudah 10 tahun lamanya. Ayahnya bernama Masdar, 42 tahun, dan ibunya bernama Norma, 41 tahun. Waktu itu Aini masih duduk di bangku sekolah dasar, belum tahu pekerjaan orang tuanya. Setiap hari Aini menunggu kedua orang tuanya pulang hingga larut malam. Duduk di bangku SMP, Aini mulai penasaran dengan pekerjaan orang tuanya itu. Ia akhirnya memilih untuk ikut jika orang tuanya bekerja. Perjalanan Aini untuk membantu orang tuanya menjadi buruh semen tidaklah mudah. Kulit punggungnya mulai terkelupas dan berdarah. Ia juga bercerita jika alasan utama untuk menjadi buruh angkut semen itu karena ibunya pernah sakit karena dijatuhi beberapa sak semen. Kaki ibu Aini sempat ingin dioperasi. Namun waktu itu masih pandemi COVID-19, jadi mereka takut ke rumah sakit. Nur Aini menjelaskan dirinya bekerja sebagai buruh angkut semen untuk meringankan beban orang tua dan membiayai sekolah adik-adiknya. Nur Aini saat ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Ia jurusan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi semester 4. Nur Aini bercerita sebelum masuk UNM, ia pernah berhenti berkuliah. Tahun 2020, Nur Aini kembali mendaftar lewat jalur berprestasi di UNM dan mendapat beasiswa. Saat menganggur selama setahun itu, ia fokus membantu orang tua dan latihan pencaksilat. Diketahui Nur Aini lolos jalur berprestasi karena ia merupakan atlet pencaksilat. Ia mewakili Pinrang dan sewaktu Porda, Nur Aini mewakili kelas A Putri. Saat ini di sela-sela kuliahnya, ia juga fokus latihan pencaksilat untuk persiapan Porda. Nur Aini merupakan warga desa Matiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia anak pertama dari 5 bersaudara. Adiknya bernama Aswandi, 18 tahun, Nurdiana, 17 tahun, Nur Halisa, 15 tahun, dan Nur Aulia, 14 tahun. Keempat adiknya ini juga merupakan buruh angkut semen. Saat ini semua adik-adik Nur Aini juga ikut membantu orang tua. Kendati menjadi buruh angkut semen, keempat adiknya tidak melupakan pendidikan. Mereka membantu orang tuanya saat pulang sekolah. Berbeda dengan Nur Aini yang bercita-cita jadi guru, keempat adiknya bercita-cita sebagai tentara. Bahkan adiknya yang bernama Nur Halisa sangat ingin bertemu dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Biasanya Nur Aini dan keluarga mengangkut semen sebanyak 850 sak dengan berat 50 kilo. Untuk satu sak semen dihargai Rp600. Awal-awal orang tuanya menjadi buruh angkut semen itu masih diupah Rp400. Setelah beberapa tahun upahnya naik menjadi Rp500. 2 tahun belakangan upah angkut semennya sudah menjadi Rp600 hingga sekarang. Saat ditanya kenapa tidak menaikkan harga semen, ayah Nur Aini, Masdar, mengaku kalau ia takut langganannya akan berpindah. Nur Aini mengaku selama bekerja sebagai angkut semen, ia tidak pernah merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Malah teman-temannya selalu mendukung dan mendoakannya. Nur Aini dan adik-adiknya justru merasa bangga dengan pekerjaan itu. Ia menuturkan jika orang tuanya selalu berpesan untuk tidak malu dan gengsi. Nur Aini mengaku tidak menyangka dirinya bisa viral, keluarganya pun juga tidak menyangka. Meskipun viral, Nur Aini mengatakan orang tuanya selalu bilang untuk tetap rendah hati. Bagaimana komentarmu melihat kisah ini? Apakah kalian bangga terhadap pekerjaanmu atau kalian punya pengalaman lain? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.